apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kali ini kembali kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 bagian A. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Haleluya. Di beberapa video saya beberapa waktu yang lalu, saya menyarankan atau menginginkan agar di tahun 2025 ini kita semua memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Kita semua mau ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Cuma mungkin ada orang yang berpikir bahwa ketika saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, berarti melayani di gereja, tampil di gereja, ya, berkhotbah, menyanyi, ya, melakukan hal-hal lain yang terlihat. Mungkin definisi sebagian orang berpikir bahwa melayani Tuhan adalah sesuatu yang tampil, memperlihatkan karunia, talenta sehingga bisa dilihat oleh semua orang. Tetapi itu juga adalah bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Tetapi melayani ini, berbicara tentang melayani ini, ada hal yang harus kita ingat sebenarnya adalah sesuatu yang dikorbankan. Karena ketika kita melayani Tuhan, maka ada yang kita korbankan. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan tidak sedikit materi juga. Mungkin juga perasaan. Banyak hal yang harus kita korbankan. Itulah sebenarnya pelayanan. Lalu kenapa saya harus melayani Tuhan? Jika saya ternyata harus mengorbankan banyak hal ini. Ada banyak orang yang justru kaget, akhirnya kaget dan berujung kecewa ketika akhirnya kehilangan gelora ketika dia terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena persepsi mereka ketika melayani Tuhan, maka mereka akan melihat hal-hal yang sangat menyenangkan. Tetapi justru sebaliknya, akhirnya mereka memang kecewa dan akhirnya mundur dari pelayanan karena merasa, oh ternyata seperti ini pelayanan, ternyata seperti ini melayani Tuhan, gak enak. Benar, inilah sebenarnya dasar utama yang harus kita ingat ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dalam hal apa saja. Karena itu berbicara tentang karunia, talenta, apapun yang kita miliki pasti bisa kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kita akan mengorbankan banyak hal. Mulai dari yang saya sebutkan tadi, perasaan, materi, waktu, tenaga, pikiran. Bahkan tidak sedikit mungkin kita mengalami yang namanya kekecewaan. Kenapa? Karena kita merasa sudah capek, letih di dalam melayani. Tetapi ada orang-orang yang justru tidak menghargai atau menganggap setiap pelayanan yang sudah kita berikan. Tetapi kita melihat di sini, jika kita membangun dasar yang benar tentang pelayanan kepada Tuhan ini dan tahu bahwa apa sebab kita melayani Tuhan, sebenarnya ini adalah bentuk ucapan syukur kita dan bentuk pengakuan kita bahwa ada Tuhan dan satu-satunya Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Itulah kenapa kita harus melayani. Itu menunjukkan kepercayaan kita bahwa ada kuasa yang lebih besar, bahkan jauh lebih besar daripada kita, yang berdaulat atas hidup kita, yang memimpin kita, yang dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Itulah kenapa kita harus dengan rasa syukur, dengan ucapan syukur, kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk melayani Tuhan jika dengan keterpaksaan lebih baik kita belum melakukannya. Karena apa? Itu juga akan menjadi kekejian bagi Tuhan. Jika pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dengan tujuan untuk popularitas, dengan tujuan untuk mengumpulkan harta, melayani Tuhan bukan untuk mengumpulkan materi. Justru sebenarnya kita berkorban dengan hal itu. Tetapi jika tujuan kita secara semu hal-hal yang seperti ini, maka saya mau katakan itu pelayanan tidak akan menjadi berkat. Mungkin saja kita berpikir bahwa itu adalah pelayanan, tetapi jangan sampai menyalahi apa yang Tuhan sudah katakan, bahwa Tuhan sendiri memberikan contoh yang sederhana, tetapi inilah ukuran bagaimana melayani ini sebagai korban. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk melayani dan bukan untuk
layani. Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Padahal dia adalah Allah di atas segala Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa semua manusia. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada murid-muridnya dan membasuh kaki dari semua murid-muridnya. Dengan terlebih dahulu mengatakan, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Haleluya. Kita melihat di sini bagaimana kerendahan hati Yesus di dalam pelayanan. Bukan dia menginginkan supaya murid-murid memuji dia, mendewakan dia, makanannya berbeda. Ketika mereka dalam pelayanan, Yesus harus naik, mungkin pada saat itu belum ada kendaraan bermotor. Tetapi mereka sama-sama berjalan kaki. Dan apa yang dimakan oleh orang banyak itu juga yang dimakan oleh Yesus. Ya, itu bentuk dari kerendahan hati Yesus. Kita tahu mulai dari kelahiran Yesus pun dia di tempat yang sangat sederhana. Bahkan bukan cuma sederhana, sangat-sangat sederhana. Dan belum pernah saya tahu manusia yang saat-saat ini, sampai pada saat ini lahir atau melahirkan anaknya di kandang domba. Karena minimal mereka akan melahirkan di rumah mereka sendiri. Tetapi Yesus dengan segala kesederhanaannya, dia ingin menjadikan dirinya sebagai ukuran bahwa pelayanan itu, kehadirannya, sosok Yesus itu sendiri adalah sosok yang sederhana. Dan kita melihat di sini bahwa di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua dikatakan ada tertulis, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, pelayanan ini bisa dengan banyak hal. Saya mau katakan tidak hanya pelayanan di mimbar. Sekali lagi, melayani Tuhan bukan hanya pelayanan di mimbar. Dan bukan hanya di dalam gereja. Kemanapun kita pergi, berhadapan dengan siapapun kita, ketika kita memancarkan kasih Kristus, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, melalui apapun talenta, karunia, sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang ada pada kita, dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga dapat memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita, maka itu juga adalah pelayanan. Sekalipun kita bukan orang yang melayani di mimbar, sekalipun kita bukan orang yang melayani di dalam gereja. Tapi saya mau katakan apapun yang kita lakukan seperti firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Sehingga di dalam Timotius tadi kita baca bahwa baik atau tidak baik waktunya, tepat atau tidak tepat waktunya, sekalipun mungkin ketika kita sudah memberitakan firman itu, keadaan sedang tidak baik waktunya, tapi itu adalah firman Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Walaupun mungkin kita akan mendapat banyak tidak sedikit teror, mungkin ancaman atau rasa tidak suka dari orang yang kita beritakan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan ini mengajarkan begitu banyak hal, menuntun kepada kita untuk melakukan hal-hal yang memang berkenan kepada Tuhan. Bayangkan di sini dituntun untuk menyatakan apa yang salah, bahkan menegur, menasehati dengan segala kesabaran, bukan dengan kemarahan, apalagi dengan sampai mempermalukan dan juga dalam bentuk pengajaran. Itu sebabnya jangan pernah takut, apalagi di dalam firman Allah ada hal-hal yang mungkin sebagian orang memilih-milih. Oh, kalau bagian yang ini saya suka dengan firman ini. Kalau ini disampaikan saya amenkan dan menjadi berkat. Tapi kalau sudah bagian yang ini, apalagi kalau bagian yang memberi, ya mungkin itu akan itu saja khotbahnya. Apalagi kalau yang mengkhotbahkan mungkin seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Ketika sudah berbicara tentang pemberian, yang terfikir buat kita adalah, oh gembala itu, pendeta itu sedang ingin memperkaya dirinya dengan materi dari jemaat. Saya mau katakan jemaat Tuhan yang kekasih, ingat setiap pemberian kita itu adalah korban bakaran. Ketika kita memberi, kita tidak memberi kepada hamba Tuhan atau pendeta atau pemimpin rohani kita. Tetapi ketika kita mempersembahkan sesuatu
sesuatu mempersembahkan untuk Tuhan, tetapi dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, bahkan untuk hamba Allah yang memang bekerja dengan pemberitaan firman Tuhan. Itu sebabnya bukan menjadi tugas kita untuk menelusuri kemana kira-kira kolekte atau persembahan atau perpuluhan yang saya berikan. Dibelikan apa ya oleh pendeta saya, oleh gembala saya. Bukan tugas kita, teman-teman yang kekasih. Ketika kita memberi, berilah. Itu korban bakaran, dia harus habis terbakar dan kita tidak perlu cari-cari abunya, terbakarnya sampai sejauh mana. Kalau kita memberi, ingat itu pemberian kita kepada Tuhan. Dan biarlah pemberian itu menjadi berkat bagi orang yang kita sudah berikan. Itu sebabnya pada saat kita mendengar firman ini, kalau masih ada orang-orang yang beranggapan ketika dia melakukan pemberian, ketika dia memberikan persembahan, ketika dia mengembalikan milik Tuhan yaitu persepuluhan, lalu diungkit-ungkit, lalu bertanya, kemana ya kira-kira uang-uang yang dikumpulkan oleh jemaat itu dipakai oleh pendetanya. Pendetanya pergi liburan kemana, pakai baju bagus-bagus, saudara. Jangan menambah dosa. Itu urusan hamba Allah itu dengan Tuhan. Jika dia dapat memanage dengan baik, itu pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika kita memberi dari Tuhanlah sebagai Tuhan kita, kita mendapatkan upah. Haleluya. Mulai hari ini ketika engkau memberi kepada pekerjaan Tuhan, itu adalah pelayanan. Jangan pernah pertanyakan, jangan pernah ungkit-ungkit kemana persembahan atau pemberian yang saya berikan itu. Biarlah itu dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan dan itu menjadi tanggung jawab orang-orang yang sudah mengelola, yang sudah menerima persembahan itu. Biarlah doa kita dipakai sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan dan untuk melebarkan kerajaan Allah. Haleluya, sesimpel itu daripada kita menambah dosa untuk mengungkit-ungkit soal keuangan atau pemberian kita. Kemudian apapun korban kita bagi Tuhan, percayalah jemaat Tuhan kekasih, tidak akan ada yang sia-sia. Mungkin kita tidak dapat mempersembahkan materi, kita tidak punya suara yang bagus, kita nggak bisa berkhotbah, kita nggak punya senyum yang bagus untuk menjadi penerima tamu karena kita merasa wajah kita sangar, ya nanti orang takut ketika saya bersalaman menjadi penerima tamu, atau kita nggak bisa jadi kolektan karena mungkin kita sedang mengalami gangguan di kaki kita, jadi kurang bisa lincah untuk berjalan, untuk membersihkan gereja, untuk menjadi seorang pendoa. Ingat, menjadi pendoa itu juga adalah pelayanan. Walaupun tidak terlihat, tetapi justru keberadaan mereka yang berdoa, bersyafaat itu sangat besar kuasanya. Haleluya, jangan cari-cari alasan untuk tidak melayani Tuhan. Walaupun ketika melayani, saya mau katakan jangan punya motivasi yang salah karena kamu atau kita akan kecewa. Ketika kita punya motivasi untuk dihormati, hati-hati, nanti kita akan kecewa. Ketika kita punya motivasi untuk dihargai, ketika kita punya motivasi untuk mendapatkan keuntungan, kita akan menyalah. Kita akan kecewa dan satu saat kita akan bosan dengan pelayanan yang kita lakukan. Karena apa? Kita bekerja, kita berjuang bukan karena motivasi yang benar. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ingatlah apa yang dibangun di sana. Yang dibangun di sana adalah karakter kita. Semakin kita tertempa, apalagi ketika kita melayani, ya, kita pernah mendapatkan yang namanya padang-padang gurun, yang namanya kesukaran, yang namanya kesusahan. Bahkan seperti yang saya ucapkan di awal tadi, kita sudah capek, kita sudah berkorban banyak hal, kita sudah membersihkan gereja, tapi kita nggak pernah dapat ucapan terima kasih mungkin dari pemimpin rohani kita. Nggak mengapa saudara-saudara, atau mungkin sudah kita yang lelah, sudah kita yang capek, malah kita yang sering disalah-salahkan oleh sesama jemaat yang lain. Tidak apa saudara, justru di saat itulah karakter kita terbentuk. Mungkin ada saat-saat di mana kita memang down dan sangat down dengan pelayanan kita oleh karena ada hal-hal yang tidak menyukakan hati kita. Saya mau katakan kita melayani Allah yang tidak terlihat, tetapi Allah yang selalu berdaulat atas kehidupan kita. Haleluya. Dari mana kita akan mendapatkan upahnya?
Mazmur pasal 75 ayat yang ke-7. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Haleluya. Jadi jangan risau. Kalau saat ini mungkin engkau merasa sedang direndahkan, padahal engkau sedang mencoba untuk melayani Tuhan. Bahkan sedang merasa bahwa apa yang kita buat kayaknya tidak dihargai, apa yang kita lakukan sepertinya justru selalu dipersalahkan. Firman Tuhan berkata, dari timur atau dari barat dan dari padang gurun, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Haleluya. Kita tidak perlu khawatir dan risau. Layani saja Tuhan. Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Tidak mungkin apa yang sudah kita lakukan itu sia-sia di mata Tuhan. Oh, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang akan memberikan upah. Ada bagian ditentukan kepada kita sebagai upah, kata firman Tuhan. Manusia seringkali memperhatikan penampilan jasmania saat melayani. Tetapi itu perlu. Saya bukan katakan bahwa penampilan jasmania itu tidak perlu. Itu perlu. Apalagi ketika menghadap hadirat Tuhan ya. Jangan sampai kita lebih rapi ke mall daripada datang ke gereja atau melayani Tuhan. Ya, jadi penampilan jasmania itu juga perlu. Tetapi di atas segala-galanya Tuhan jauh melihat sampai kedalaman hati kita. Apalah gunanya tampilan di luar terlihat baik tapi hati kita dipenuhi dengan kebencian, kesombongan, kecongkakan, rasa yang ingin menyamai Tuhan. Mungkin kita tidak pernah berkata bahwa saya ingin menyamai Tuhan, tetapi tutur kata kita, perlakuan kita, apa yang kita lakukan pada orang lain, orang-orang di sekitar kita hampir menunjukkan bahwa kita ingin menyamai Tuhan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kerjakanlah dengan setia apa yang Tuhan percayakan dan lakukan yang terbaik. Percayalah Tuhan pasti menyediakan upahnya. Kalau sampai saat ini belum menemukan apa sih yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan, saya rasa semua orang bisa berdoa. Amin. Semua orang pasti bisa berdoa. Doakan pekerjaan Tuhan di mana engkau berada. Doakan gembala saudara. Gembala, pemimpin-pemimpin rohani saudara. Doakan agar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Doakan. Kalau saudara mau, ini pelayanan juga. Doakan channel YouTube saya agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Haleluya. Ini juga hal yang sangat sederhana. Tetapi ini juga adalah pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan takut, nanti saya yang jadi terkenal. Itu sudah motivasi yang salah. Tetapi ketika kita memang punya kerendahan hati, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, itu juga adalah bagian dari pelayanan. Percayalah, dari Tuhanlah kita mendapatkan upah, bukan dari saya, bukan dari pemimpin rohani kita, bukan dari orang-orang lain yang kita harapkan untuk membantu atau menolong kita. Tapi dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya bagi saya dan saudara. Maka kita harus mengucap syukur. Bahkan kita harus mengembalikan pujian kita. Tuhan tidak menuntut nyawa kita. Sama sekali tidak. Tapi layaklah kita mengucap syukur atas setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sehingga sampai hari ini kita masih ada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.